Kalau pengen airnya 1 gelas, siapin gelasnya. Kalau pengen airnya seember, embernya siapin. Kalau dibilang proses ya, kalau tadi gua ambil tentang prosesnya itu emang nggak ujuk-ujuk lah. Nggak ujuk-ujuk, banyak juga teman-teman kemarin yang gua kasih begini loh gitu kan. Dengan 1 2 kali ya nggak ujuk-ujuk langsung naik, enggak. Ada proses, perlu konsisten memang. Karena di awal gue bisa ngebom sampai 10 postingan sehari. Nggak ada naik hari yang sejam ini nggak naik, gue timpa lagi, nggak naik gue timpa lagi sampai sehari pun sampai malam gue tiba-timpa aja. Sampai akhirnya minimal punya target sehari ini ada yang di atas 1.000 lah view-nya. Udah ketemu 1.000 minimal bisa lebih lah. Minimal belum lebih lah. Sampai ya punya yang tertinggi sekarang sampai 150.000, 149.000. Artinya kan memang ada proses dari setiap hal yang kita kerjakan. Ya, nyangkut-nyangkut tadi tentang bagaimana progres kita ke arah nimbrung ke penjualan pun ini punya progresnya. Ya, saat kita tadi gue bilang kita maunya mau banyak cuma nggak ada usaha, takut becek, ya takut becek, takut air, cuma pengen dapat ikan banyak. Nah, ini kan hal yang apa ya, lo bilang konyol gitu, yang dikatakan mimpi siang bolong itu, ya kan, mimpi mimpi berjalan, ya mimpi yang nggak jelas, nggak ada usahanya, nggak ada yang dikejar tapi pengennya banyak. Ini kan yang nggak sekonsep yang selama ini kita pelajari. Ya kan? Kalau pengen airnya 1 gelas, siapin gelasnya. Kalau pengen airnya seember, embernya siapin. Kalau pengen lebih gede lagi, ya gedein lagi wadahnya. Ya kan? Berbanding lurus dengan usaha. Karena hasilnya nggak akan jauh dari usaha yang kita usahakan. Makanya kalau misalkan sampai dengan sekarang kok gua ngerasanya sudah keras, ngerasanya semua yang dikasih tahu caranya gua ikutin, ya kan, ngerasanya sudah gua lakukan ini itu dan segala macam udah gua kerjakan tapi kok belum muncul hasilnya, ya kan. Pertanyakan lagi, yang kita maksud keras itu selevel mana, yang kita maksud sudah jor-joran usahanya selevel mana, bandingkan dengan orang lain yang dari mulainya sampai dengan sekarang, ya kan. Kalau tadi Ade dibilang sampaikan dia untuk YouTube-nya aja dia hampir kadang tidur jam 3 jam 4 pagi. Ya kan? Dari segi usaha ini ya. Lagi yang dilakukan. Lah kita mungkin seadanya, seikhlasnya, posting misalkan, semaunya, seada bahannya mungkin, terus kita berharap pengen lebih dari dia. Itu kan hal yang konyol. Hal yang konyol. Kita pengen dapat konsumen, cuma ya kita nunggu bahan dari orang, nah nggak mau panas, nggak mau capek, nggak mau juga nyebar brosur, nggak mau juga ngiklan, ya udah, mending nggak usah gitu, ya. Ya karena nggak akan ada hasilnya gitu. Secara logikanya aja kita pengen dapat sesuatu sebanding nggak dengan yang kita usahakan. Makanya pertanyakan kepada diri kita masing-masing yang mengaku bahwa kita sudah melakukan usaha tapi kok hasilnya nggak kunjung tiba. Pertanyakan itu, apakah dari usahanya gua ngerasa udah keras tapi ternyata masih jauh dari keras tadi. Apa karena usaha gua nih yang gua selevel gua udah maksimal cuma ternyata masih sangat jauh dengan kata maksimal, ya kan. Nah, itu aja dikoreksi ke diri kita. Terlepas dari usaha sudah kita lakukan, balik ke pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Oh, mungkinkah dalam hati kita, dalam cara kita, ya kan, apa yang salah. Nah, ini balik ke koreksi ke dalam diri lagi. Ya, karena memang secara pelajaran yang selama ini diajarkan, ya, nggak jauh-jauh salah itu. Nggak jauh-jauh masalah itu. Nggak jauh-jauh kenapa dan jawabannya itu ada dalam diri kita. Kenapa kita tidak dapat hasil ada dalam diri kita. Kenapa kita ngerasanya nggak dapat apa-apa, jawabannya ada dalam diri kita. Tinggal yang kita lakukan adalah balik tanya. Tanya ke dalam diri kita tadi. Ya kan? Apakah kita sudah melakukan usaha tadi tanpa sedikit pun semangat, tanpa sedikit pun alasan atau tujuan ngapain melakukan ini, ngapain gua usaha, ya kan? Karena ya banyak sih diantara kita juga yang sering dibahas, ya bahkan ya kalau misalkan tadi ada bahasa yang tua kayak kayak yang muda kayak yang tua gitu kan. Nah ini kan ya banyak lah terlihat, ya
Yang mana yang tua mungkin lebih semangat daripada yang muda. Yang muda tadi udah sakit-sakitan, ya. Karena sekarang juga gue banyak yang nggak lihat orang-orangnya, ya kan? Yang kata si Jaya tadi, ya kalau sakit mah wajar memang. Cuma kalau pas hari Jumatnya ketemu setiap sakit, nah ini yang patut dipertanyakan. Ya mungkin nanti boleh ditanyakan kepada timnya masing-masing kenapa gitu kan. Kenapa memilihnya untuk orang-orang tuh pengen ngecas di hari Jumat malam ini, tapi memilih untuk enggak. Kenapa gitu pertanyakan. Ya, balik lagi ke dalam diri kita. Oh, dia ini begini kenapa? Gua begini kenapa? Ya kan? Jangan sampai kita statusnya yang ada di sini sama dengan yang sakit tadi. Ya kan? Mending sekalian yang sakit tadi. Kenapa gue bilang gitu? Ya di saat kita di sini cuma sekedar pelengkap, saat kita di sini cuma sekedarnya aja nggak mau serius dengan apa yang kita nih sedang kejar, artinya sedang pengen apa sih kita gitu kan? Artinya sama aja. Kita cuma bawa badan kita tanpa bawa nih rasanya, apa namanya, yang benar-benar menghadirkan diri kita untuk serius dalam belajar tadi. Ya, karena dari yang dua tadi ada Jainuddin, ada Dedi tadi juga itu tersiratnya banyak banget yang disampaikan. Kalau kita mau ambil benang-benangnya kan ini kan jadi pelajaran. Yang bisa kita tarik, kita ukur diri kita. Ya kan? Kita ukur untuk apa? Untuk ya dikaitkan. Oh ternyata ya dia begini lah, kok gue begini, atau mungkin apa yang kurang dari diri gue, ya mungkin disinilah bagiannya yang perlu gue perbaiki. Ya, benar nggak ada alasan untuk semua orang tuh bisa. Nggak ada batasan, kemampuan, ukuran, level itu nggak ada. Ya kan? Secara apa ya? Murninya lah, secara aslinya mungkin. Kan sering disampaikan setiap orang dihadirkan ke dunia ini dengan potensi yang sama. Cuma memang batasan yang dikasih ke diri sendiri itu yang berbeda. Ya, sering gue sampaikan juga, bahkan ketika ada orang yang bisa terbang ke bulan, kita juga sebenarnya bisa. Cuma kan balik laginya apa? Balik laginya ketika kita emang tidak memutuskan pengen terbang ke bulan, ya kita nggak akan belajar ke arah sana. Tapi kalau kita memutuskan pengen bisa juga ke bulan, nah itu nggak ada kata mustahil. Tinggal kita belokkan diri kita untuk belajar. Bagaimana sih yang bisa mengarah ke arah sana tadi? Oh artinya gue harus jadi astronot. Oh gimana cara gue bisa jadi astronot? Oh berarti gue harus sekolah ini sekolah itu sehingga sampai nanti akhirnya gue bisa jadi peserta terbang ke bulan kan gitu. Nah ini bulan kejauhan, sekarang penjualan. Ya kan? Setiap orang di sini semuanya dari nol. Setiap orang di sini awalnya nggak tahu. Setiap orang di sini bahkan nggak ngerti. Tapi kalau sekarang kita lihat adalah peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tentu kita lihatnya jauh dari sini ke bulan. Ya. Tapi kita nggak ngejar arahnya tadi. Ketika dia mulai dari awal, ketika dia mulai dari nol, kita nggak jejakin itu. Ya, bagaimana dia memulainya, bagaimana prosesnya, sehingga yang itu yang kita pelajari, yang kita kejar. Bukan ngelihat sekarang ini dia punya hasilnya. Kalau kita ngebandingin dengan kita yang sekarang dan hasilnya yang tampaknya kelihatannya dia kerjanya nggak keras-keras banget. Cuma pertanyaannya dia itu ngebangunnya dari kapan? Kalau sekarang channel Dedi sekarang setiap ngupload udah 1000, 2000, ngupload udah banyak yang komen, banyak yang datang konsumennya. Itu kan sekarang rasanya kayak nggak keras-keras banget. Ngomong mah udah enteng banget, ya kan? Kayaknya udah enjoy aja gitu. Tapi kan sekarang kalau kita baru mau mulainya sekarang, kita bandingkan dengan tadi Dedi, yang nggak akan nyambung. Ya, maka yang kita kejar pertanyaannya adalah dulu Dedi mulainya kayak gimana sih? Mengawalinya gimana sih? Yang dilakukan pada saat dulu apa sih? Nah itu, ya kan? Ketika ke teman-teman kita yang penjualan, dulu gimana sih? Ya kan? Awalnya gimana sih? Prosesnya gimana? Nah, ini yang kita kejar. Bukan ngelihat dia sekarang. Ya, sering gue sampaikan juga, mungkin ada yang TikToker ini yang banyak udah followernya. Udah kalau posting itu udah naik aja, udah langsung meledak. Apalagi udah banyak konsumennya dari TikTok tadi.
Ya, terus kita sekarang baru mau mulai nih nyoba nih buat konten, bikin ini segala macam. Terus kita samakan, nggak bisa. Artinya prosesnya dia ngebentuknya itu dari kapan dan berapa lama. Pelajarannya ketika kita tahu hal yang pernah dia lakukan, mungkin kita bisa lebih cepat dari dia. Kenapa? Ya, sering ibu sampaikan kalau dia mau sampai ke sekarang aja, prosesnya butuh 10 tahun. Dari mulai otodidaknya, dari mulai menentukan, menetapkan impiannya, dari mulai berjalan ke sana kemarinya, dari mulai sampai dijatuhkannya, ya kan? Sampai dengan sekarang. Terus disampaikan buah-buahnya, proses-proses yang sempat dia alami, pelajaran-pelajaran yang sudah dia lewatkan, kesalahan-kesalahan kemarin yang sempat dia lakukan. Nah, ini kan memangkas prosesnya kita kalau kita mau mengikuti pelajaran itu. Ya, kalau dia 10 tahun dengan otodidaknya, kita mungkin bisa dengan 5 tahun. Karena dengan dikasih tahu. Kemarin gua jalan ke sana ada lubang. Kita mungkin lah kita mau sengaja ke sana dan jatuh, ya kan? Karena sudah dikasih tahu situ lubang, walaupun kita lewat sana akan lihat-lihat, hati-hati. Ah, itu gunanya tadi. Dengan setiap yang di-sharingkan di depan sini, disampaikan sama teman-teman, bukan masalah dia ngomongnya apa, bukan. Maksudnya ngomongnya cara ngomongnya atau siapa yang ngomongnya, tapi apa ya yang membuat dia jadi seperti ini dan sampai pada titik ini. Ya, itu yang jadi perbandingan ke dalam diri kita. Ingat, bukan tapi untuk bukan untuk tadi ngebandingkannya dengan oh dia mah enak ya sekarang ya. Gua mah boro-boro. Wah dia mah sekarang mah udah bisa. Gua masih jauh banget. Oh sekarang mah dia begini. Gua masih begini. Enggak bukan untuk itu. Tapi untuk oh dia dulunya seperti ini dan sekarang seperti ini. Gua sekarang sama kayak dia yang dulu dan mungkin gua akan jadi seperti dia yang sekarang. Tapi versinya kita, ya kan? Versinya kita. Itu loh. Maka enggak ada yang namanya tadi apa ya? Perbedaan yang terlalu signifikan atau terlalu jauh ketika kita bisa mempelajari hal yang tadi. Ketika ada orang yang kita lihat dia bisa, ingat kita pun akan bisa. Bukan nggak bisa. Ya kan? Bukan nggak bisa, tapi akan bisa. Catatannya mau. Kalau kita sudah mau, ya. Kalau kita sudah mau, akan bisa ke arah sana tadi. Ya, perlu konsisten. Perlu ya kan belajar, kosongkan gelas, mau nerima saran, mau dengar masukan dan segala macam banyak prosesnya. Sehingga kita akan bertumbuh ke arah yang kita mau tadi. Ya, ini juga yang disebut dengan ada bahasanya itu keren sih menurut gue. Bahasanya itu hidup dengan sengaja. Nah, ini kalimat keren banget sih. Gue kemarin nemu itu ketika kita sedang dalam bahasan waktu itu kalau nggak salah channelnya design of apa itu or your life lah apa itu. Ya, ada kalimat di situ hidup dengan sengaja. Apa artinya? Artinya ketika kita merencanakan hari ini dengan totalitas untuk besok, untuk nanti, untuk masa depan, arti kita sudah benar-benar merencanakan itu. Bukan mengalir, ya kan? Bukan mengalir, hari ini mah hari ini, besok mah besok. Lusa mah lusa, nanti mah nanti. Bukan, tapi benar-benar merencanakan. Hari ini gue punya target ini. Dan bagaimana gue bisa mencapainya. Dalam seminggu ini gue harus bisa mencapai ini. Gimana strateginya. Ya, dalam 1 bulan ini gue harus bisa ini. Gimana cara belajarnya. Ada target yang dikejar. Sehingga kita itu tidak tersibukkan dengan kita yang lama. Karena di sini kita wajib untuk terlahir kembali. Terlahir kembali dengan kita yang versi baru. Atau versi diri kita yang aslinya. Karena kemarin gua sampaikan bahwa kita sudah terkontaminasi dengan lingkungan yang di belakang. Lingkungan sebelum kita berada di CCM ini. Lingkungan sebelum kita berada di Pesona Kauriban ini. Ini yang perlu kita ubah lagi.
Ya kan? Gaya kita yang jelas-jelas yang tidak membuat kita berada lebih tinggi atau tidak membuat kita jadi orang yang berhasil, kan? Artinya sekarang jangan pakai cara yang lama, kan sering dibilang begitu. Jangan pakai gaya yang lama, jangan pakai pola pikir yang lama. Kita pengen jadi orang yang versi kita sesungguhnya, versi terbaik diri kita untuk gue punya tujuan ini dan gue akan mengarah ke sana. Ya? Nah, jadi nggak ada lagi kata, aduh gue nggak bisa yang itu. Ya, pakai kalimat gue aja. Dua tuh. Oke, siap, beres. Udah itu aja. Ya, karena dari kalimat itu aja, dua kata itu aja, oke siap. Kita akan memaksa diri kita untuk bisa. Ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, ketika kita memutuskan, memaksa diri kita untuk bisa, alam semesta akan men-setting semuanya, ya kan? Mungkin ketika kita belajar bilang bisa, mungkin kita dipertemukan dengan channel ini, nonton ini, dipertemukan dengan teman kita ini, dipertemu dengan pelajaran-pelajaran ini, sehingga nanti membentuk untuk kita nanti jadi bisa, jadi tahu, ya kan? Kita memutuskan untuk bisa. Nanti biasanya kan kalau sekarang kan banyak tutorial di YouTube tuh. Ya, cara menyalakan komputer, pencet yang ada tombol powernya, cet gitu kan. Ya, kita akan terpaksa cari tahu itu. Ketika apa? Bisa nggak jalan komputer? Siap, bisa. Ya, akan tertantang untuk mencari tahu itu. Akan terdorong lah diri kita tadi untuk bisa ke arah sana tadi. Cuma catatannya jangan pernah melemah, jangan pernah melemahkan diri kita. Ya kan? Dengan kata-kata, aduh gue mah belum bisa, gue nggak bisa, aduh gue nggak tahu. Gimana? Ya kan? Jangan lemahkan, sambut dulu, katakan gue bisa, katakan gue siap. Ketika siap, kita ini adrenalin kita akan mulai berjalan, mulai mencari cara gimana caranya biar bisa. Ya, tinggal dikemas lagi tadi, ya kan? Semuanya dijadikan petunjuk. Wah, gua harus bisa, muncul si ngambang tadi kan, ngambang lewat depan mata tadi. Wah, ini kayaknya petunjuk, gua sikat. Enggak juga. Perlu tadi di manage lagi. Ya kan? Artinya ada pelajaran, ada gas, ada remnya. Ya, ngegas boleh, jangan lupa dengan remnya kan gitu. Ya, kalau gas doang mah bahaya. Kalau rem doang nggak pernah jalan. Ya kan? Ini bahaya juga. Artinya keseimbangan itu kita yang mengatur. Ya kan? Ketika kita yang mengatur, nah ini ibarat diri kita juga. Ketika kita memutuskan untuk bisa, untuk siap, untuk mau, nah kita lah yang menggerakkan gasnya tadi. Ketika kita bilang gak bisa, susah, ya, apalagi itu kita sudah ngerem duluan. Gimana kita mau berjalan? Gimana kita mau maju? Gimana kita mau ngelangkah dari tempat yang sekarang kita sedang berdiri? Ya kan? Wajar kalau misalkan yang kita bandingkan dengan teman-teman kita baru sama-sama baru datang ke sini. Setahun kemudian yang teman kita sudah kemana tingginya. Sementara kita masih di situ-situ aja. Ya, bahkan di perjalanan CCM ini sendiri ya Matim ini banyak yang seperti itu. Ya, bareng datangnya. Tapi tumbuhnya beda. Ya kan? Pak, tumbuh itu kita yang menentukan. Kita mau cepat atau lambat kita yang memutuskan. Ya, kalau kita mau mengalir aja kayak tanaman, ya belum tentu juga tumbuh, ya kan? Belum tentu juga hujan. Belum tentu juga kita bisa berkembang. Karena pertumbuhan perkembangan itu ada asupan dari luar yang kita terima, yang kita mau mengikutinya. Kalau kita belajar dengan cepat, cepat juga kita tumbuhnya. Ya, pengalaman-pengalaman yang cepat kita ambil, kita sambut, kita alami, ini pun akan membentuk kita lebih cepat lagi. Nah, kalau misalkan kita nggak mau terlibat dengan masalah, ya kita nggak akan pernah naik kelas. Maka kan sering disampaikan, cari terus masalah sampai masalahnya habis. Ya kan? Nah ini pelajaran beda sedikit ya, beda sedikit dengan yang satu lagi. Pengemasannya aja, ya. Saat kita ngomongin masalah, ada lagi pelajaran. Ya kita jangan anggap itu masalah, ini pinggirin dulu lah. Sekarang kita dihadapkan dengan masalah, kita yang memutuskan untuk mau
hantam itu masalah atau kita mundur berlari. Ya kan? Saat kita nggak mau dengan masalah itu, kita memutuskan untuk tidak mau bertumbuh. Ya kan? Saat kita nggak mau menghadapi masalah dan masih lari dari masalah itu, kita memutuskan untuk berada di tempat yang sama, nggak mau bergerak. Nah itu. Jadi gue ulang lagi, lampaui batasan yang ada di diri kita, yang terlanjur sudah kita batasi dari dulu, atau mungkin yang sudah dibatasi sama orang tua kita di waktu dulu, ya. Karena nggak ada yang nggak bisa. Ketika ada orang yang sama, orang namanya orang dan dia bisa, artinya kita pun bisa. Versinya mungkin berbeda, gayanya mungkin berbeda, tapi ketika ada yang bisa, artinya kita pun bisa. Ya kan? Banyak kan di sini nggak tahu komputer awalnya tapi sekarang udah jago. Banyak yang di sini nggak tahu ngomong, bukan nggak tahu ngomong sih, udah bisa ngomong, cuma nggak berani buat ngomong, tapi akhirnya mah udah lancaran dia ngomong. Bahkan konsumen juga udah di lobby sekarang mah. Ya kan? Dulu mah ngomong takut, cuma sekarang mah udah jadi konsultasinya, udah bisa ngasih solusinya ke konsumen, udah bisa ngasih arahan begini begitu ke orang lain. Ya, artinya setiap ini kita temukan, kita lihat, nah jangan jadiin apa ya? Jadikan itu motivasi yang menganggap bahwa untuk kita bertumbuh itu adalah hal yang masuk akal, bukan hal yang mustahil. Jadi jangan bentuknya, oh dia mah wajar udah lama nih, udah 3 tahun di sini, wajar lah, gue kan baru 6 bulan di sini. Nah ini kan malah ngebentuk kitanya itu malah ngebandinginnya salah gitu. Salah. Sehingga kitanya boro-boro mau punya niat untuk melampaui orang yang lama tadi. Melampaui senior yang sudah punya penjualan tinggi tadi mungkin. Udah takut duluan, udah ngeper. Karena oh dia mah udah 3 tahun. Gue mah baru 6 bulan. Kalau ukurannya ke sana ngebandinginnya. Tapi kalau ngebandinginnya tadi dibalik, ya kan? Oh dia mah dulu gue tahu dia tuh nggak bisa, ya kan? Dari ceritanya dia dulu mulainya juga dari nol sama. Artinya sama dengan gue sekarang. Gue putuskan untuk mulai. Kalau dia kemarin 3 tahun baru bisa, setahun setengah gue targetkan. Wah kan begitu. Kalau dia dulu 5 tahun baru bisa, gue 2 tahun lah. Semolor-molornya itu gue harus bisa. Kalau dia 1 tahun baru bisa mencapai itu, gue pengen 6 bulan. Nah kan terpacu diri kita. Ya kan? Nggak mau kita banyakkan istirahat. Nggak mau kita banyakkan duduk. Ya kan? Kita terus akan gerak. Akan cari tahu. Ya kan? Kalau misalkan gue suka ngajarin tim periklanan itu, kita evaluasi per postingan. Bukan per hari, bukan per minggu. Ada greget di sana. Postingan ini gue posting nggak naik, kenapa ya? Evaluasi langsung. Dari hashtag kah, dari caption kah, dari judul kah, dari musik kah, dari apapun bentuknya. Evaluasi langsung. Udah evaluasi, posting lagi. Kurang, posting lagi. Ya kan? Kayak gitu loh. Ketika kita sudah ngelakuin ini, evaluasi. Langsung evaluasi. Ya kan? Jangan tunggu setahun dulu berjalan Facebooknya. Jangan nunggu setahun dulu berjalan IG-nya, TikTok-nya. Jangan dulu. Langsung evaluasi. Kita pengen bergerak cepat. Pengen punya proses yang lebih cepat. Makanya banyak tanya, banyak belajar sama yang sudah seniornya, yang sudah pakarnya. Ya kan? Yang kalau sudah, yang sekali posting aja udah jutaan viewersnya itu kan. Itu belajar di sana. Kalau jawaban pertama dari mulut dia adalah gua naik dari awal dengan berbayar, awal itu gua berbayar 500.000. Ambil. Ya. Oke, gua coba awalan gua 500.000 jebret langsung. Harus berani memang. Jangan ukur. Ya 500.000 ya. Ya gaji gua kan 6 juta. Amin. Ya kan? 500.000 berat banget rasanya. Ah sayang ini lumayan ini buat ini. Ya enggak gitu. Harus tantang diri kita. Ya kan? Tantang, terlanjur, bulatkan tadi keyakinannya. Oh gue yakin dia awalnya 500.000 bisa meledak sampai dengan sekarang. Gua tambahin 100 jadi 600.000. Ya kan? Gue tambahin 100 jadi 600.000. Kalau dia kemarin mulainya 500.000 gue kasih 600.000. Masa iya sama?
minimal lebih tinggi lah. Punya keyakinan itu. Ya. Cuma ya kalau biasanya kan ya mengeluarin duit saya pas ngeluarin ragu, nggak yakin ya kan. Nah ini yang nggak akan jadi. Makanya sering gue bilang juga, cara apapun yang kita lakukan, keyakinan itu yang nomor satu. Kalau kita nggak yakin, mau kita kasih 10 juta sekalipun ya kayaknya sih. Karena kita sendiri yang nggak ada yakinnya di situ. Nah, makanya perlu. Tapi sambil belajar, ikutin, belajar, praktekin, belajar, terapin. Ya kan? Sehingga cepat. Wah, orang ngasih tahu ini, besok lakukan. Atau hari itu juga lakukan. Orang ngelakuin ini, ngasih tahu begini-begini, jalankan. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak pernah coba tadi. Ya kan? Kan kita bukan Tuhan juga. Belum nyoba, udah tahu, gue mah nggak akan bisa juga. Gue mah nggak akan punya konsumen, percuma. Gue udah ngasih saldo 100.000, 100 juta juga. Ya kan? Tuhan disalib sama kita. Ya kan? Tuhan dipinggirin sama kita yang nentuin langsung. Ya kalau lu udah tahu kayak gitu, dibaliklah minimal. Kalau misalkan dengan iklan berbayar itu lu nggak akan siap, minimal lu punya keyakinan di iklan yang gratisan. Kan gitu. Kalau di semua-muanya nggak yakinan, udah berhenti dah. Gak usah jualan. Ya itu yang akhirnya apa? Gue rasanya sudah capek iklan sana sini, tapi kok nggak ada buahnya. Gue sedang ngelakuin ini panas-panasan di sini, sebar-sebar di sini-sini segala macam, sampai putih, ya kan? Tapi nggak ada hasilnya. Nah ini yang kita perlu kondisikan tadi, koreksi lagi. Kenapanya? Karena balik lagi, ya, gue putar-putar dikit, ya, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin, ya, nggak bisa dan nggak mungkin atau mustahil itu adalah persepsinya kita sendiri. Berdasarkan apa? Pengalaman. Ya, sering gue bilang, ketika kita selama kita dari awal sampai dengan sekarang berada di sini, nggak pernah mencapai 5 unit seminggu, terus kita target minggu depan pengen 10, otak langsung ngomong, bullshit. Ya? Nggak mungkin, nggak akan bisa. Kata otak kita tadi. Karena yang dia tahu adalah rekaman dari pengalaman kita. Hah? Cuma solusinya kan pernah gue sampein juga. Kalau dulu selama 2 tahun gue di belakang, kenapa nggak dapat 5? Karena gue nggak ngiklan sama sekali. Tapi sekarang gue pengen coba seminggu ke depan, gue akan iklan lebih dari sekedar ngiklan. Ya, otaknya juga ngerem, nggak akan protes. Sampai 1 minggu kemudian terbukti. Nah, terbukti jadi pengalaman lagi. Setelah jadi pengalaman, nah mulai ada rekaman. Terbukti seminggu ke depan kita dapat 5 unit seminggu, otak akan melemah dengan ketika kita bilang, oh minggu depan gue pengen dapat 5. Wah siap katanya. Karena rekamannya sudah pernah mendapatkan itu. Lampaui lagi dengan kita misalkan, oh pengen dapat 10 minggu depan. Nah agak ngerem dikit memang otak tadi. Tapi kita sambut lagi. Bilang lagi sama otak, oh iya kemarin gue dapat 5, gue ngiklannya cuma di IG sama di Facebook. Sekarang gue mau tambahin lagi ke TikTok, ke YouTube, ke Lamudi, kemana gue tambahin lagi. Nah otak juga ngerem lagi. Kenapa? Karena belum ada pengalaman. Ya kan? Ketika ngerem lagi, menunggu bukti lagi seminggu ke depan. Makanya perbanyak pengalaman kita dengan menemukan bukti-bukti yang nggak masuk akal. Ya kan? Dengan banyaknya hal yang nggak masuk akal, nggak akan udah mulai ngerem otak kita buat protes. Mulai ngerem, kenapa? Banyak hal mustahil yang kita alami. Ya kan? Nggak punya duit, ada rokok. Mustahil bagi otak. Gimana caranya nggak punya duit tapi bisa ngerokok? Ya kan? Punya kebutuhan, ada hutang, tahu-tahu ada duitnya. Nggak ke logika sama otak, pengalaman yang nggak masuk akal. Itu makin berbanyak kita pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal,
kita akan lebih enteng untuk menargetkan sesuatu. Tapi tentu barengi dengan ikhtiarnya. Pengen dapat hal yang sama, lakukan hal yang sama. Kalau pengen dapat yang berbeda, ya usahakan untuk menambah level dari yang kita usahakan. Ya, karena ya seperti itulah dulu porsinya kita. Seperti itu versinya kita. Ya kan? Untuk ya kalau pengen dapat 5, usahanya 5 kali lipat. Pengen dapat 10, 10 kali lipat aja dulu yang kita lakukan. Mudah-mudahan walaupun nggak dapat ketika kita sudah 10 kali lipat, ingat tambahin pelajarannya. Dirapel sama Tuhan minggu depan. Ya kan? Pusing enggak kan? Tapi terus greget pengen maju, makin penasaran. Gua udah begini ya kan, gua udah nggak tidur sampai pagi. Kalau misalkan adik tadi cuma sampai jam 3, gua sekarang udah bablasin sampai pagi. Nggak tidur lagi gua seharian. Masa iya sih kan gitu. Tapi pastikan kita lebih keras melakukannya. Ya, makanya perlu kita tumbuhkan dulu atau kita siapkan alasan apa yang paling luar biasa yang membuat kita ini nggak mau stop, nggak mau istirahat, nggak mau berhenti. Pengennya terus jalan aja terus. Ya kan? Kalau yang udah berkeluarga mungkin desakan kebutuhan, oke lah ini bisa ngegerakin. Cuma kebanyakan yang muda-muda ini nggak punya alasan. Ya kan? Gaji sekian mah udah cukup, sebulan masih kelebihan. Apa coba yang pengen gerak tadi? Nggak nemu ya. Seenggak-enggaknya punya motivasi sedikit kek. Ya kan? Pengen beli motor, beli mobil, beli rumah, belum cukup umur juga. Pengen nikah apalagi jauh. Nggak ada ceweknya ya. Ya, tapi cari gitu, cari. Kalau misalkan acuannya adalah gue pengen bisa beliin orang tua gue ini deh, biar biar orang tua gue bangga, gue pengen beliin atau gue pengen ngumrohin dia, pengen ngajiin dia, berapa juta sih paling, ya kan? Gue pengen beliin dia rumah deh, ya kan? Gue pengen renovasi rumah gue yang di kampung deh, pengen begini, pengen beliin sapi, pengen beliin kambing, pengen beliin bebek, ya. Cari alasan itu, biar kita kalau misalkan lagi di jalan nih, udah haus capek, enggak, nanti dulu, belum waktunya istirahat, jalan terus, ya kan? Mau ngeluh dikit, enggak, nanti belum capek, terus naik. Kalau ibarat naik gunung tuh kaki udah sakit, cuma otak mau jalan aja terus gitu kan? Ketemu nggak kita dengan yang begitu di diri kita sendiri gitu, ya kan? Yang mau nggak mau gue nih harus jalan. Yang mau nggak mau gue harus keluar, harus cari duit. Pokoknya gue harus dapat duit 100.000 lah minimal satu hari ini. Gaji nggak bisa gue andalkan, misalkan, ya kan? Gimana caranya minimal gue bisa bisnis follow up lah hari ini lah. Konsumen siapa aja pengen gue bantu biar gue dapat bookingnya dapat 100.000. Jadi akan greget ke situ gitu, ya kan? Akan greget ke sana. Gue pengen bisa berbayar nanti tapi gue nggak punya modal. Udah cari seseran dulu. Ya akan nyari dulu nih, gue ngumpulin modal, nanti ketika udah modal gue pengen mainin web, setelah udah web gue setengah dari komisinya gue pengen belokin ke web lagi, setengah gue ambil, belokin terus sampai benar-benar mencapai apa yang diinginkan. Gregetnya itu loh, ya kan? Jadi kalau dibilang tadi, wah kenapa dia nggak bisa, karena dia begini, karena dia begitu, ya tergantung kalian sendiri, tergantung. Bahkan sering gue bilang ketika kalian sebagai administrasi itu dijadikan alasan untuk kalian nggak bisa jualan, nah itu berarti itu benar. Benar, karena tergantung kalian mikirnya apakah keterbatasan gue menghalangi atau enggak. Kalau keterbatasan ini tidak menghalangi, nggak akan jadi masalah. Wah gue nggak bisa pakai motor, gue nggak punya motor, gue nggak, ya kan? Ya, ya kan? Gak punya motor jalan, gak bisa naik motor, tapi ada motornya. Ya kali kan, gak bisa motor tapi beli motor kan? Iya buat operasional. Iya, tukang ojek mah banyak, tenang aja. Asal mau, ya kan? Banyak orang di kantor ini gak punya motor doang, mobil juga banyak. Mau ngomong, Bang jangan tinggalin gue mau ke PK6, lu mau kemana?
Mau ke PK 7, ya udah gue ke PK 7 aja deh, yang penting ada tebengan. Mau gitu gerak tuh. Apalagi tim administrasi yang kalau hari Sabtu galau. Ya kan? Kalau marketing mungkin udah punya jobnya masing-masing kemana-kemana ya, tapi administrasi setiap hari Sabtu galau kan. Yang satu ada yang nggak punya motor, nggak kemana, yang satu nggak bisa naik motor, yang satu nggak ada boncengan, yang satu ini mau ke sini tapi mau ke sini, yang satu nungguin ini biar sekalian PK 6 PK 7 nganter nasi. Ya kan? Iya, nungguin. Ini Ayu ini juga satu nih. Gua sampai bela-bela ya udah nih motor nih bawa nih, pagi yang penting jalan ke sono. Pas gua turun jam 12 masih ada di bawah. Nungguin, gue sendiri nggak mauan nunggu temennya, ya kan? Temennya nungguin jam 12, ya udah nggak jalan. Kan semua dijadiin alasan, nggak mau dobrak diri sendiri. Kalau punya target sendiri, siapa diajak nggak mau jalan sendiri, gua udah kayak gitu. Ya kan? Jangan nunggu, jangan tergantung sama orang. Hidup-hidup gua, hidup-hidup kita gitu loh. Emang kalau misalkan kita jatuh, ya siapa yang mau nolong ya? Siapa yang mau kasihan sama kita? Ya, mungkin senang orang peduli sama kita pas jatuh kita. Memang sekarang di sini dididiknya untuk kekeluargaan, cuma siapa yang peduli sama kita? Kalau kita nggak mau beranikan diri sendiri untuk tadi naik, nggak akan pernah berubah kita kalau kita dobrak tadi. Nggak akan pernah kita nyobain itu. Gimana dapat penghasilan tambahan, gimana dapat komisi, gimana bisa beli ini beli itu tanpa nawar. Ya kan? Kapan? Banyak pengennya memang. Ya, banyak pengennya. Tapi selama kita nggak pernah mau berjalan ketika orang lain duduk, terus jalan saat orang milih untuk istirahat, kita nggak akan pernah jadi sesuatu. Ya kan? Buktiin sama orang lain lah. Walaupun kalau di lingkungan kita ini nggak akan ada yang ngeremehin, nggak akan ada yang ngejatuhin. Tapi minimal ya yang di belakang kita. Ya di keluarga kita yang selama ini mungkin mandang miring kita. Yang selama ini mungkin atau mungkin bergantungnya sama kita. Ya, lihat yang di sana. Jangan terlalu egois. Kalau misal kemarin gue pernah juga nih kalau nggak salah sampein. Apalagi yang muda-muda nih, ya kan? Jangan kalau ibu ya pernah ngomong. Jangan terlalu egois sama diri sendiri, ya kan? Orang-orang di belakang kita, orang-orang tua kita, keluarga kita nungguin kita suksesnya, nungguin kita banyak duitnya, ya. Kalau kita egois, udah keburu nggak ada. Kalau kita egois kekeh dengan kita nggak mau berubah, mau begini-begini aja, nggak mau dobrak batasan kita, keburu nggak ada. Jangan sampai waktu itu terjadi dulu, ya kan? Kejar-kejaran sama waktu nih, kejar-kejaran sama waktu, ya kan? Mungkin sekarang tuh ngerasa masih muda tapi yang ngerasa nggak punya beban, nggak punya tanggungan, nggak punya apa-apa, ya santai aja. Tapi ya akan ketinggalan kita nanti, ya. Nah itu, jadi munculin rasa yang membuat kita ini terus mau gerak, terus mau maju, ya, sehingga kita nggak peduli kanan kiri. Oh dia mau istirahat, bodo amat gue jalan. Dia mau berhenti, bodo amat gue jalan. Ya, dia mau punya alasan ini itu, gue bodo amat. Gue punya alasan satu untuk maju. Jalan aja terus. Alasan gue satu, gimana caranya gue bisa dapat itu, bisa sampai ke sana. Bukan alasan yang membuat gue untuk istirahat, buat berhenti, buat banyak alasan untuk nggak sampai-sampai ke tujuan. Nah, itu yang dicari. Cari ke dalam diri kita. Kali-kali kalau di rumah tuh cari waktu sepi gitu kan, renungi dia. Renungi aja, gue udah sampai sejauh ini, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di sini, apa yang bisa gue kasih ya?
Udah sejauh mana yang sudah gue kasih ini. Ya nggak usah lah di sini, maksudnya ke keluarga. Nah, sudah gue ini ke keluarga apa ya? Rasa udah cukup belum? Saat itu belum, renungi lagi. Oh belum saatnya gue stop. Belum saatnya gue berhenti ini berarti. Ya kan? Belum saatnya gue stop. Ya dengan begini mudah-mudahan kita akan terus nih stabil semangat kita. Stabil nggak akan apa? Nggak akan yang kalau dalam bahasanya tuh nggak akan terlena kita. Ya kan? Baru dapat segini kita udah terlena gitu kan. Nggak akan. Karena udah sejauh mana gue udah ngasih ke keluarga gue. Udah sejauh mana gue bikin dia bahagia. Ya kan? Udah sejauh mana kemapanan yang gue punya saat ini. Udah sejauh mana yang gue hasilkan sampai saat ini. Nah itu. Ini mudah-mudahan ini menjadi alasan kita tadi untuk terus ngelangkah. Ya kan? Terus mau kejar belajar tadi. Terus alhamdulillah. Kualat Jojo. Nah, kayak kalau buang-buang lah ilmu itu. Ya, jam berapa nih? Hah? Ya, masih ada 2 jam lagi. Ya, mungkin nanti kesempatan buat teman-teman. Ya, sementara mungkin gue cukupkan dulu. Mudah-mudahan tadi yang gue sampaikan bisa ada yang diambil, ada yang masuk, ada yang bisa terasa lah ya. Untuk jadi penambah semangat buat besok dan seterusnya. Ya, ingat cari alasannya dalam diri sendiri sehingga besok nggak bingung, sehingga besok nggak numpuk doang di PK 7, sehingga besok nggak ngeblank gitu, nggak tahu mengerjain apa, ya, sehingga besok nggak tunggu-tungguan, sehingga besok tuh udah datang pagi langsung pengen kemana udah terencana, ya, terutama untuk pemberkasan administrasi, ya, termasuk juga gue tambahin keuangan di sana, karena keuangan itu yang hampir gue lihat setiap Sabtu itu banyak banget PR-nya itu udah, ya, mudah-mudahan, ya, semuanya ketemu alasan kenapa gua harus ikut ke sana. Gua harus gerak, gua harus jalan, gua harus buktikan bahwa gua bisa juga. Ya, jangan jadi yang punya maunya tinggi tapi nggak ada usaha. Ya, maunya ngedikte Tuhan, tuh nggak? Ngedikte Tuhan, ngatur Tuhan, ya kan? Ya Allah, gue pengen ini, tapi gak mau capek-capek. Nanti level kita belum sampai ke sana. Sekarang versinya kita adalah gimana kita berusaha, di situ ada hasil. Ya, sementara gua tutup dulu. Nah, nanti boleh gak usah gua panggil, siapa nanti boleh maju untuk menanggapi atau menambahi atau seperti apa, kurang lebih. Ya, tapi nggak banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak. 1 orang 2 menit. Karena waktunya udah mau habis. 1 orang 2 menit bisa maju satu-satu. Ya, ini kesempatan. Dobrak batasannya, jangan tengok kanan kiri. Biasaan. Ya, itu aja. Kurang lebih mohon maaf sementara gua tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.